الرحيم. Bersyukur kita pada malam hari ini Allah takdirkan kita untuk bertemu lagi untuk membicarakan beberapa hal tentang masalah agama kita, yaitu kita masih dalam bab haji dan umrah yang sampai kepada bab hari tarwiyah. Salawat dan salam selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikut setianya yang kita termasuk di dalamnya mempertahankan sunnah-sunnahnya. Hari tarwiyah itu adalah tanggal 8 Zulhijjah, adalah ihram umrah. Jadi start haji itu dimulai dari hari tarwiyah. Makanya kita ambil hajinya tamattu. Kita umrah dulu, setelah umrah ganti pakaian seperti biasa, lalu kita sudah boleh melakukan hal-hal yang tadinya dilarang ketika sedang muhrim. Arti muhrim adalah orang yang sedang berihram, larangan-larangan ihram. Dan begitu masuk tanggal 8 sudah berlaku lagi, karena kita mau mengenakan ihram dari tempat kita masing-masing, yaitu di hotel. Ya. Telah dijelaskan di tempat tinggalnya, yaitu di Mekah. Maksudnya di mana kita tinggal, ya di hotel. Kemudian mulai ihram dengan mengucapkan labbaik Allahumma bihajjah atau labbaik Allahumma hajjatan, sama aja. Dan mulai bertalbiyah apabila khawatir akan menghadapi suatu kendala hingga tidak dapat menyempurnakan hajinya, boleh dia mensyaratkan suatu ucapan. Wa in habatsani habisun famallihi haitsu habastani. Dan apabila ada sesuatu yang menghalangiku, maka tempat tahlulku adalah di mana engkau menahanku. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat ini, seandainya terjadi halangan-halangan dalam haji, itu berarti tidak perlu dam. Ya, tidak perlu kita memberikan kurban. Maka para ulama mensyaratkan kalimat tersebut. Saya sudah pernah buat satu makalah yang mudah untuk umrah dan haji, mungkin sudah pernah kita bagikan juga. Rangkuman dari segini banyak halaman. Ini haji paling panjang loh Pak. Maka tadi ditanya mungkin setahun belum selesai ini. Ya tapi kan yang penting ilmunya. Ya. Karena sudah ada ilmunya, nanti kalau mau jadi pembimbing haji kan sudah mudah. Ya, siapa tahu kita ditakdirkan Allah untuk menjadi pembimbing haji ya. Ya. Di sini ada 95 halaman, itu sudah diringkas. Tapi suruh baca 95 halaman baru pergi umroh dan haji, ya capek. Akhirnya saya pernah meringkas lagi yang poin-poinnya. Saya pernah berikan kepada Ustadz Saifullah dulu ketika umroh dan haji. Ya. Kemudian keluar menuju Mina pada waktu duha dan bermalam di sana hingga melakukan sholat zuhur, ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan mengqashar sholat yang 4 rakaat dan tidak menjamaknya. Nah, ini perlu ketahui. Kalau dalil umum dalam safar kan boleh menjamak. Ya, kalau di dalam bab haji ketika kita berada di Mina tidak dijamak. Cuma dikosor pada waktunya. Jadi waktu-waktu itu ya kita yang 4 rakaat tentunya kita jadikan 2 rakaat. Dikosor saja tapi tidak dijamak. Sunnahnya tidak seperti itu ya. Tidak boleh pakai dalil umum. Toh saya kan masih ada dalam safar. Berarti boleh dong saya menjamak. Tidak, ini kita lagi bicara haji. Kita berada di Mina.
Ya, kita berada di Mina. Berarti hukumnya sudah masuk hari di mana kita mau melakukan ibadah haji. Bukan lagi safar biasa ini. Ya. Kemudian masuk kepada hari Arafah. Ya, apabila matahari telah terbit pada hari ke-9. Hari ke-9 matahari sudah terbit. Yaitu hari di mana berangkat dari Mina menuju Arafah. Dan berhenti di Namira. Dan tinggal di sampai waktu zuhur apabila memungkinkan. Ada satu tempat namanya Namira. Tempat persinggahan. Kalau memungkinkan. Kalau langsung pun tidak apa-apa. Tanpa mampir di Namira, langsung ke Arafah, tidak masalah. Ya. Apabila matahari telah tergelincir, baik, kita ganti bahasa yang lebih mudah. Apabila sudah masuk waktu zuhur, perhatikan, ya, melakukan sholat zuhur dan asar dengan mengqashar dan jamak. Ini udah berubah ini. Kita sudah berada di Arafah. Sudah masuk, begitu masuk waktu zuhur, langsung asarnya ditarik. Berarti kita melakukan jamak takdim. Ya, jamak takdim. Karena asar ditarik di waktu zuhur. Dan diqashar. Jamak qashar. Dengan 1 kali azan dan 2 kali iqamah. Ya. Secara berjamaah dengan imam tanpa melakukan sholat sunnah. Jadi tidak ada lagi sholat sunnah. Pun kita tidak berada di masjid untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita biasanya sudah masuk ke tenda. Ya. Kita berjamaah bersama imam. Kemudian setelah sholat, lalu berzikir, berdoa, dan memohon kepada Allah di Arafah sambil mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Tetapi jangan sampai salah hingga menghadap Jabal Rahmah. Tetaplah dalam kondisi demikian hingga matahari terbenam. Jadi boleh zikir, berdoa di Arafah loh Pak. Ya, waktu yang mustajab dan tempat yang mustajab. Kita berada di tempat yang dikabulkannya doa di Arafah. Al-Hajju Arafah. Ya. Haji itu puncaknya Arafah. Bahkan kalau orang yang sudah tidak sampai di Arafah batal hajinya, tidak haji. Berarti dia harus mengulang tahun depan. Walaupun nanti ada beberapa ijtihad, sekedar lewat pun di Arafah, mungkin dia sakit dibawa di ambulan, sah hajinya. Yang penting dia pada hari tersebut yang namanya juga hari Arafah harus ada di tempat yang namanya Arafah. Kalau enggak tidak haji namanya. Dia harus ngulang tahun depan. Ya, seluruh apa yang dia kerjakan yang lalu itu hanya menjadi ya amalan sunnah, tapi belum menutupi kewajiban haji. Ya. Dan menghadap kiblat, jangan ikut-ikutan orang yang ngadap Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu bukan kiblat. Tetap menghadap kiblat. Ya. Dan boleh mengangkat tangan berdoanya karena sunnahnya begitu. Ini dalil-dalil khusus. Ya. Kita tidak, mungkin ada ikhtilaf di kalangan ulama kalau habis sholat fardu memang tidak pernah datang sunnah angkat tangan. Tapi di sini kita boleh angkat tangan dan mintalah kepada Allah apa yang mau kita minta. Baik urusan dunia dan akhirat. Karena itulah tempat dikabulkannya doa. Kepentingan apa yang kita miliki di sana, minta semuanya. Ya.
apabila matahari telah terbenam, maka segera bersiap-siap dengan tenang, tidak perlu gerabak-gerubuk, maksudnya tenang saja. Dan kalau kita pakai dalil umum, semestinya sudah boleh menjamak maghrib dan isya di situ. Ternyata tidak. Ya. Ini dalil khusus yang sudah mengkhususkan. Tunggu dulu sampai kita di Muzdalifah, baru kita sholat maghrib dan isya diambil jamak takhir, dikosor jamak. Ya. Jadi sudah masuk, padahal sudah masuk waktu maghrib, baru kita berangkat. Kita tidak boleh tarik maghribnya ke isya. Yang boleh ditarik asar ke zuhur karena kita berada di Arafah. Tapi kalau begitu mau bertolak ke Muzdalifah, kita tidak melakukan menarik isya-nya di maghrib, padahal maghrib sudah masuk. Disimpan. Nanti waktu isya kita ambil jamak takhir dan dikosor tentunya. Ya. Nah inilah sebagaimana ya tadi, ya 1 kali azan, 2 kali iqamah, bahkan berjamaah kita bersama kaum muslimin di sana di Muzdalifah. Ya. Tidur di Muzdalifah hingga terbit fajar. Tidak perlu melakukan sholat malam, karena memang tidak pernah ada contoh Nabi dan sahabat melakukan sholatul lail di Muzdalifah. Padahal kita tahu walaupun dalam safar, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir ya. Tolong ini dibedakan Bapak, Ibu. Kita sedang berbicara masalah bab haji, bukan bab safar biasa. Walaupun haji termasuk safar. Maka banyak orang ngambil yang enaknya pakai dalil umum padahal dia tidak paham. Seperti di Mina, dia menjamak sholat padahal tidak ada sunnahnya menjamak sholat di Mina, cuma berlaku pada waktu-waktunya dikosor. Dan kita lihat masalah-masalah ini, ya maklum ya, mungkin yang membimbing juga belum begitu paham masalah-masalah sunnah tersebut. Mereka pakai dalil-dalil umum untuk menjamak sholat di tempat itu dengan dalil umumnya adalah mereka katakan kita kan dalam safar. Gitu ya. Nah inilah dibutuhkan kita pembimbing yang paham tentang sunnah. Ya. Sunnah bukan berarti yang saya katakan barusan itu kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Tolong ini difahami. Ketika kita berbicara masalah sunnah ini berarti sunnah Rasulullah SAW yang telah memberi contoh kepada kita seperti itu dan sudah dilakukan oleh para sahabat. Ya. Bukan berarti sunnah yang kita pahami selama ini kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa kan. Jadi sunnah itu melemah, meremehkan sunnah kita kadang dengan paham-paham seperti ini. Ya. Segera menunaikan sholat subuh di awal waktu dengan azan dan iqamah, kemudian tinggal di Masy'aril Haram. Ini sebuah bukit yang sangat dikenal di Muzdalifah jika bisa berada di situ. Tapi di sini sudah dikatakan ya, semua Muzdalifah itu tempatnya boleh kita berdiam di situ. Jadi nggak mesti di Masy'aril Haram yang disebutkan tadi. Ya. Kemudian berdoa, bertakbir, mengucapkan talbiyah sambil mengangkat tangan menghadap kiblat, berdoa hingga pagi, menjelang pagi hari. Ya, dari subuh sampai menjelang pagi. Bagi para wanita yang kondisi badannya lemah atau lainnya diberi keringanan untuk meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam dan setelah bulan habis. Maksudnya di pertengahan, bagi orang-orang yang ada uzur, bagi wanita kalau mau duluan boleh, tapi kan kalau dia bersama suaminya tentu
dia harus bersama suaminya kan. Kalau memang tidak ada uzur, lebih baik dia tunggu sampai subuh, ya, sampai matahari meninggi baru berangkat, ya. Kemudian hari nahar ini berangkat ke Mina, lagi. Untuk apa? Untuk melempar jumrah, ya. Apabila pagi telah menjelang sebelum matahari terbit, berangkatlah dari Muzdalifah menuju Mina dan bergegas ketika melewati lembah Muhassar. Apabila telah sampai di Mina, maka berhenti mengucapkan talbiyah pada saat akan melempar jumrah Aqabah, ya, yaitu yang paling terakhir arah Mekah. Jadi tanggal 10 hari nahar itu tanggal 10, Pak. Itu langsung ke Aqabah yang paling ujung. Hanya melontar Aqabah saja, ya. Dengan 7 batu kerikil secara berurutan, satu persatu dengan bertakbir, ya. Pada setiap lemparan. Melempar jumroh ini boleh dilakukan apabila matahari telah terbit. Kalau belum terbit tidak boleh, ya. Biasa kita dengar di tempat itu masih ada yang bertalbiyah, padahal ini keliru, tidak boleh. Sudah berhenti talbiyah, karena tujuan kita itu mau melempar bismillah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali, ya. Apabila telah usai melempar jumrah Aqabah, maka diperbolehkan melakukan apa saja yang sebelumnya diharamkan pada saat berihram, selain melakukan hubungan intim, ya, selain melakukan hubungan intim, karena ini belum tahallul kubra, ya. Ini dinamakan dengan tahallul awal, dan boleh mengenakan pakaian apa saja, memotong kuku, memakai wangian, sudah boleh lagi seperti biasa, ganti baju. Maka hari kedua dan ketiga nggak perlu pakai ihram lagi untuk melontar, ngerepotin, ya. Nah, tergantung nanti mau nafar awal apa nafar tsani kan, mau tinggal di sana 2 hari apa sampai 3 hari, hari tasyrik, itu pilihan, ya. Sah kalaupun kita pilih sampai 2 hari di sana, nggak ada masalah, ya. Setelah itu boleh menyembelih hewan sembelihan di Mina atau di Mekah, juga hendak menyembelih kapan saja selama masih dalam hari tasyrik. Nah, sekarang ini kita nggak nyembelih sendiri, kita sudah percayakan kepada orang yang memang kita sudah serahkan damnya. Ini damnya dam tamattu loh, maksud saya, bukan kadangkala antum yang nggak paham nanti ditarikin uang lagi untuk kurban, ditambahan lagi kurban sunnah. Sebenarnya itu tidak ada. Nah, orang yang nggak ngerti itu memaksakan diri untuk mengeluarkan itu, padahal nggak perlu lagi. Sudah, kita sudah biasanya sudah berikut kalau kita sebut dam, padahal ini kurban. Kita bawa kurban itu karena kan kalau dulu Rasulullah SAW bawa kurban, kalau kita kan nggak naik pesawat bawa kurban, maka kita sudah bayar untuk itu, ya. Apabila tidak memiliki kemampuan untuk membeli hewan sembelihan, maka boleh berpuasa selama 3 hari pada hari haji dan 7 harinya setelah kembali. Ini Allah yang tetapkan, nanti saya bacakan ayatnya, ya. Jadi umpama tidak mampu untuk beli kurban wajib, maksud saya kurban tamattu, ya, kita karena kita mau mengadakan hajinya kan, haji tamattu ini harus membawa kurban kan, begitu, memberikan kurban. Seandainya kita tidak mampu untuk beli kurban dan tidak mampu untuk mendapatkan kurban tersebut, maka kita boleh berpuasa 3 hari di sana dan 7 hari setelah kembali ke tanah air sebagai kafarat untuk itu, ya. Nah, demikian. Kemudian setelah itu mencukur rambut kepala, itu tahallul kubra sudah, ya.
Wanita hendaknya cukup mengambil genggaman rambutnya seluruhnya dan dipotong di ujungnya. Ya. Nah, ini juga kesalahan yang kita temukan. Hanya motong sedikit itulah di sini. Itu sebenarnya tidak nyunah itu. Jadi dikumpulkan seluruh rambutnya, dipotong di ujungnya, sekedar apa ini segini ya. Pokoknya terambil seluruhnya. Kalau laki-laki juga bukan sedikit itu diguntingnya, tapi seluruhnya digunting. Tergantung mau cukur atau mau botak. Ya, mau cukur seluruhnya, tetap seluruhnya. Maka tukang cukur udah tahu mau berapa senti ini dibikinnya. Ya, ada juga dia tidak sayang dengan rambutnya, dia tidak mau botak. Ya. Ya boleh, tidak apa-apa, sah saja, tahallul seperti itu sah. Cuma keutamaannya kita tidak mendapatkan, maka lebih utama botak. Ya, lebih utama botak. Karena Rasulullah SAW 3 kali menyebutnya. Hadisnya kemarin sudah kita baca. Nanti kalau kurang jelas tanyakan lagi kepada saya. Ya, semoga Allah ampuni orang yang botak. Sahabat nanya, gimana yang cukur doang? Semoga Allah ampuni orang yang botak. Setelah yang keempat kali baru iya yang cukur juga gitu. Berarti keutamaannya 3:1. Ya. Ya kalau kita untuk haji lagi berat ya. Dulu yang sudah haji ini botak apa cukur sedikit, Pak? Gimana Pak Haji? Hah, botak ya? Alhamdulillah, berarti sudah sesuai dengan sunnah ya. Baik. Kemudian kembali ke Mekah, melakukan tawaf ifadah. Ya, yaitu tawaf ya seperti biasa 7 kali putaran lagi, dan melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah karena dia melakukan haji tamattu. Adapun yang melaksanakan haji qiron, maka ia hanya diharuskan melakukan tawaf 1 kali saja. Boleh menunda tawaf ifadah hingga akhir hari tasyrik, boleh. Ya. Apabila telah melakukan tawaf ifadah, maka boleh melakukan segala sesuatu, bahkan sudah boleh berhubungan intim. Ya. Inilah yang dinamakan dengan tahallul kubra atau tahallul akbar. Ya. Nah, kalau dalam bab haji biasanya ketika umroh itu tahallulnya disisahin. Ya, kalau dalam haji loh, bukan dalam umroh. Iya, maksudnya tetap dipotong semua, tapi masih disisahkan rambutnya untuk disimpan pada saat tahallul kubroh nanti. Ya. Tapi kalau umroh ya tidak. Umroh ya kita ambil botak aja langsung. Nah, cuma ada juga karena dia mau membadalkan umroh lagi, biasanya dia tidak botak juga. Ya. Tapi sebenarnya ada masalah juga. Toh tinggal sisa-sisanya itulah dilicinin lagi. Ya kan? Kan udah botak, beberapa hari kemudian kan dia sudah mulai tumbuh-tumbuh lagi. Ya sudah, itu dilicinin lagi lah. Ya, seperti itu. Nah, apabila seorang wanita mengalami haid pada saat melakukan manasik haji tadi, dia boleh tetap melakukan semua ritual haji kecuali tawaf di Baitullah. Ya, dia harus menunda sampai dalam keadaan suci, jika mampu. Di sini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ya, apabila tidak bisa menunggu sampai masa suci, misalnya dia harus segera kembali ke negaranya sesuai jadwal penerbangannya dan dapat mendatangkan masalah atau mudarat apabila dia tinggal di kota Mekah dalam keadaan sendiri tanpa mahramnya lagi, apalagi kosnya kan, segala harus dipikirkan kan, maka dia diperbolehkan untuk melakukan tawaf dalam keadaan haid menurut pendapat ulama yang paling sahih, karena hanya itulah yang bisa dilakukan
akan dijelaskan kemudian. Ada bab tersendiri untuk kita bahas masalah itu. Ya apa boleh buat? Darurat sudah hukumnya. Ya. Darurat apa boleh buat? Melakukan tawaf dalam keadaan haid. Ya, ini darurat. Kemudian sedikit saya selesaikan ini, baru nanti rincian-rincian garis besarnya dulu ini kita bicara. Kemudian berangkat ke Mina, usai melaksanakan tawaf dan sa'i, hendaklah kembali ke Mina untuk bermalam di sana pada hari-hari tasyrik. Ini tinggal melontar Pak terakhir. Ya, tergantung apakah mau ambil 2 hari di sana atau 3 hari. Tadi sudah kita katakan hari tasyrik melempar ke 3 jumroh. Ya, yaitu hari ke-11 dan ke-12. Ini nafar awal dulu kita ambil. Ya, melempar 3 jumroh pada hari 11 setelah zuhur hingga malam hari. Setelah zuhur melemparnya. Ya, setiap jumroh dengan 7 batu sambil bertakbir pada setiap lemparan seperti tadi. Dimulai dari jumrah sughra, kemudian jumrah wusta. Setiap usai melaksanakan 1 jumrah hendaknya menghadap kiblat dan berdoa dengan doa yang panjang. Jika itu dapat dilakukan, kemudian menuju jumrah aqabah yang paling ujung. Ini yang paling ujung, karena kalau hari 11 itu dimulai dari ula, wusta, aqabah. Ya. Jadi dari awal. Kalau tadi tanggal 10 langsung menuju ke aqabah. Itu adalah lempar apa kalau kita bilang aqabah itu yang paling besar, kubra. Ya. Dan kemudian jika itu bisa dilakukan, melempar 7 kerikil lagi, berhenti dan berdoa setelah itu, ya, dan batu kerikil yang tidak tepat pada tempat pelembaran tidak masuk dalam hitungan. Tapi sekarang kayaknya lebih mudah, semua sudah ditembok kalau kita lihat. Ya, kalau dulu memang lingkaran. Masa tahun saya ke sana 97 itu hanya berupa lingkaran, kadang-kadang bisa meleset nggak kena. Maka kita harus ulang karena harus mengenai. Ya, saya rasa Pak Ustadz udah tahu tuh. Kalau sekarang semua sudah ditembok, jadi melempar itu udah mesti kena itu. Ya, tidak seperti dulu. Kalau dulu dari arah berlawanan bisa melempar, kalau sekarang nggak bisa. Ini semua kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh negeri setempat untuk menghindari bahaya. Ya, untuk menghindari. Jadi dari sana itu nggak mungkin Anda kena batu, itu nggak mungkin. Kalau dulu mungkin. Apalagi bagi orang-orang yang kurang kerjaan itu ngambil batunya segini-gini gede gitu, biar mantap katanya lemparnya gitu. Iya, berlawanan bisa bocor-bocor itu. Ya. Padahal kan yang disunnahkan itu ambil batu itu seperti buah kerikil itu kecil kan. Tapi ini ada juga yang ngambil besar itu biar sampainya cepat katanya. Ya, ada aja yang begitu tuh. Ya, ini kalau sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan masa-masa kita dulu ya. Nah, pada hari ke-12 melakukan hal yang sama. Ya. Nah, adapun hari ke-13 apabila memilih untuk bermalam sampai hari ke-13 ya, atau matahari terlebih dahulu tenggelam pada hari 12, sementara dia masih berada di Mina, maka pada malam itu dia harus kembali bermalam di Mina untuk melempar jumroh ke-13. Maka kita harus keluar, perhatikan ini hukum. Ya, kalau memang tidak berkeinginan untuk nginep sampai 3 malam, kita mau ambil 2 malam saja di Mina, ya sudah segera keluar. Ya, yaitu sebelum matahari tenggelam. Kalau sudah tenggelam, mau nggak mau harus ambil nafar tsani yang disebutkan, ya bukan nafar awal lagi, ya berarti 3 hari kita Pak, nerusin nanti. Sebagaimana tanggal 13 ini kita masih tetap berada di Mina dan melakukan seperti semula tadi. Ya. Nah, kemudian ada tawaf wada. Tawaf wada ini sebelum kembali ke tempat asal. Ya.
Biasanya kalau haji memang ada namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang, dan tawaf perpisahan namanya tawaf wada. Tapi kalau umroh sepertinya kita tidak lakukan seperti itu lagi, ya. Apabila jamaah haji hendak kembali ke tempat asalnya, maka hendaklah dia tidak meninggalkan Mekah sampai melakukan tawaf wada terlebih dahulu. Tawaf wada ini sebagai akhir dari masa tinggalnya di Mekah. Adapun perempuan yang haid dan nifas diperbolehkan untuk tidak melakukan tawaf wada tersebut. Ya, jamaah haji dianjurkan untuk berziarah ke Masjid Nabawi, yaitu di Mina. Itu memang kalau kita berada di sana, tetapi tidak termasuk dalam bab manasik haji. Ya, itu tidak termasuk bagian dari haji. Perhatikan, ya. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, itu tidak termasuk dalam bab haji sebenarnya ziarah kubur Rasulullah SAW. Kita berziarah kubur Rasulullah SAW aja karena kita berada di Mina. Ya, bukan sengaja mengadakan perjalanan dari Mekah ke sana lagi untuk ziarah. Ini tidak perlu. Ya. Kemudian barulah kembali ke negara asalnya dan menyembelih hewan kurban seperti unta, sapi atau lainnya dibagikan kepada kalangan fakir miskin apabila ia mampu melakukannya. Ini adalah sunnah, bukan yang namanya wajib tadi. Ya. Dan perlu diperhatikan, jangan udah tawaf wada jalannya sambil mundur. Ya. Ini nggak ada sunnahnya begitu. Ngapain? Kurang kerjaan. Jalan sambil mundur begitu. Ya, katanya jalannya sambil mundur, nggak boleh. Ini kan ngada-ngada ini. Nggak ada tuh sunnah-sunnah seperti itu ya. Seperti biasa saja. Ya, cuma diusahakan memang kalau sudah tawaf wada ya sudah, berarti kita kan mau berangkat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau sudah melakukan tawaf wada tapi kita masih berada di sana? Masih boleh nggak kita sholat berjamaah lagi ke Masjidil Haram? Ya boleh lah, siapa bilang nggak boleh? Ya kan? Tidak masalah. Cuma kita usahakan kan akhir, namanya juga perpisahan. Ada juga yang mengatakan udah nggak boleh lagi, udah nggak boleh lagi itu ke Masjidil Haram. Apa pula bikin larangan itu? Ya boleh saja kita sholat berjamaah lagi. Mungkin ada keterlambatan yang semestinya kita itu berangkat dari Mekah boleh jadi jam berapa ya, katakanlah jam 10 pagi, tiba-tiba tertunda kita harus berangkat jam 2 siang. Ya masih bisa kita dapat sholat berjamaah di Masjidil Haram padahal sudah tawaf wada, tidak masalah ya. Nah, hal-hal seperti ini betapa baiknya diketahui dulu. Adapun rukun haji cuma 4 ya. Ihram, wukuf, tawaf, ifadah, ya, dan sa'i antara Safa dan Marwah. Itu rukun. Ya. Adapun yang lain-lain itu nanti jadi sunnah-sunnah atau yang wajib. Insya Allah nanti kita akan bicarakan yang akan datang. Kalau saya teruskan juga kebanyakan. Ya. Kebanyakan. Nah, cuman kita cukupi dulu. Rukun pertama adalah ihram, kita sudah tahu dari awal, sudah kita bicarakan ya. Memang Allah perintahkan seperti itu berdasarkan lisan Rasulullah SAW. Kalau tidak ihram, maka kemarin sudah saya jelaskan, saya nggak usah ulang lagi. Kalau masuk ke Mekah tanpa ihram itu bukan haji atau umrah, berarti dia harus ngulang ya. Jangan bermudah-mudah. Tidak boleh seorang masuk ke Mekah ya tanpa ihram dari batas-batas tanah haram. Ya. Nggak boleh, nanti kita bikin aturan sendiri kayak seperti orang banyak, nanti kita ihram di Jeddah aja. Jeddah bukan mikot. Dan saya sudah share kemarin itu. Sudah dibaca belum? Ya. Jeddah itu bukan mikot. Mikot untuk kita kalau memang langsung mau ke Mekah berarti ya'lam lam. Berarti harus di atas pesawat. Ya. Bukan Jeddah. Oke, kemudian catatannya, sesungguhnya bagaimanapun yang namanya rukun ya tidak boleh tertinggal. Nah sekarang macam-macam ihram cuma ada 3 sih. Ada yang namanya ifrad, ada yang namanya qiran, ada yang namanya tamattu.
masing-masing akan kita jelaskan apa maksudnya. Ya, baik, kita break dulu untuk tanya jawab, karena di Musdalifah jamak maghrib dan isya dengan satu azan dan iqamah tadi, dan adapun kita ketika itu sunnah yang tidak bisa tidak, ya. Dan kemudian Arafah dan Musdalifah seluruhnya tempat wukuf. Jadi nggak usah kita kadangkala di Arafah itu ngoyo ya, pergi ke tempat-tempat yang mereka naik ke apa, jadi kayaknya nggak abdol kalau tempat lain. Nah ini hal-hal begitu tidak perlu ya. Semua kata Rasulullah, semua yang namanya Arafah dan Musdalifah itu adalah tempat wukuf, jadi nggak ada masalah ya. Ambil kerikilnya juga tidak mesti, sebenarnya tidak mesti di Musdalifah, dimanapun di situ boleh ya, boleh kita ambil, dan nggak perlu kerikilnya dicuci, kurang kerjaan. Untuk apa cuci kerikil lagi ya? Ada orang yang kurang kerjaan, ini dicuci dulu, ngambilnya harus di tempat tertentu. Tidak, semua tanah itu disiapkan, boleh kita mungut kerikil dimanapun ya. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, Arafah dan Musdalifah seluruhnya tempat wukuf. Coba kita bicara tadi surah Al-Baqarah ayat 196. Itu tadi, kalau bagi yang tidak mampu untuk membawa kurban atau beli kurban atau tidak mendapatkan kurban, maka dia boleh puasa 3 hari di sana dan 7 hari setelah kembali ke negeri masing-masing. Ini hukum yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 196. Silakan dibaca. Tadi baca hadisnya dulu, 761. Dah, baca, silakan, ketemu. Dari Jabir yang berkata, Iya. bersabda Rasulullah SAW, aku telah sembelih kurban di sini, tapi dunia sebelumnya tempat sembelih. Antara itu sembelihlah di tempat-tempat pergantian kamu, dan aku berhenti di sini, tapi Arafah sebelumnya tempat wukuf, dan aku telah berhenti di sini, tetapi Musdalifah sebelumnya tempat wukuf. Jadi seluruh Arafah itu adalah tempat wukuf, nggak perlu sampai naik ke apa, kemana itu, Bukit Jabal Rahmah itu kan, makanya di situ penuh, dibawa suka ini. Nah, bagi yang tidak mampu itu bahaya ya. Nah, semua kata Rasulullah, semua tempat itu tempat wukuf ya. Apalagi sekarang ya, lebih teratur, sudah ada tendanya. Cuma nanti tendanya mau yang pakai AC apa enggak ya, tergantung lah Anda bayarnya berapa ya kan, mau Oyana plus apa Oyana biasa kan begitu ya. Tentu beda lah, orang kita kan beli fasilitas. Hajinya sama ya, rukun hajinya sama, bukan berarti kalau sudah memilih haji plus itu terus ada keistimewaan lain, tidak ya, cuman tempatnya lebih baik kan, kita beli fasilitas ya kan, lebih nyaman. Kalau punya ya silahkan, ngapain cari susah. Baik, dalam surah Al-Baqarah ayat 196 silahkan dibaca. Ini ketentuan ya, siapa tahu nanti suatu saat kita tidak bisa mendapatkan kurban, kita tidak bisa mendapatkan, artinya tidak bisa mampu untuk beli kurban, maka kita boleh puasa 3 hari di sana dan 7 hari setelah kembali di sini untuk sebagai kafarat yang untuk membayar dam tadi. Ya, silakan baca surah Al-Baqarah ayat 196. Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung halang oleh musuh atau pernah sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah dapat, dan jangan kamu menunjukkan kepalamu kurban sampai di tempat pembeliannya. Iya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah ya. Ya. Berpuasa atau
Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji dalam bulan haji, wajibnya dia membeli kurban yang mudah didapat. Nah, itu tadi tamatu. Ya, perhatikan kalimat ini. Maka barang siapa yang mengerjakan umroh sebelum haji, di dalam bulan haji, wajib ia menyembelih kurban yang mudah dia dapat. Tetapi, lanjut. Tapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Iya. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Ya, beda kalau orang yang penduduk kota Mekah. Itu nggak perlu kurban karena dia mengerjakan haji dan umroh pada waktu yang sama. Ya, haji dan umroh bersamaan dengan, yaitu nama hajinya apa? Qiron. Haji Qiron itu hanya bisa dilakukan oleh penduduk kota Mekah karena dia tidak perlu bawa kurban, tidak perlu dam lagi karena dia mengerjakan. Kalau kita nggak mungkin, nggak mungkin. Pendatang itu mesti umroh dulu, kalau nggak mau ngapain di sana? Kalau sudah datang duluan, ya. Atau kalau ifrad, ya memang dia datang pada hari sudah masa haji. Ya mau nggak mau umrohnya ditunda belakangan. Itu juga kena dam tadi, kena harus bawa kurban. Nah, insya Allah nanti yang akan datang kita akan bahas secara rinciannya. Kalau ini kan sekedar penjelasan. Kan ada rincian-rincian penjelasannya karena kan harus didukung dengan dalil dan perkataan para ulama. Ya, baik, segitu dulu kita pakai untuk tanya jawab sampai 9:30. Tidak mesti masalah ini, masalah lain juga boleh, ya. Silakan. Saya tandai di sini macam-macam ihram. Nanti baru ada perbedaan, mana yang lebih utama, mau ambil tamatu atau ifrad. Nah, ini semua ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, walaupun disimpulkan terakhir yang paling utama adalah tamatu. Ya, santai, namanya haji santai. Haji santai itu umrah dulu baru haji, ya. Baik, silakan, ada yang mau tanya? Ya. Iya. Ya, sebagian mengatakan boleh, karena itu kan sebagai syarat doang. Nanti tetap aja di tempat cukur, ya. Nggak tahu apa sekarang ya. Kalau terakhir saya pergi itu umroh, paling kita di belakang itu masih banyak, masih banyak. Ya, iya, di belakang mall itu kan ada banyak yang nawarin. Malah dari awal kita udah cukur ya, gitu. 10 real, 10 real gitu. Ada. Jadi keluar dari pintu paling kiri, gitu ya, paling kiri menuju ke di bawah jam itu, terus ke kanan sedikit, terus di bawah itu ada banyak tukang cukur masih. Iya. Hanya jalan 10 menit nggak sampai sih. Daripada kita di situ ngotor-ngotorin. Silakan, yang lain. Ayo. Bab lain juga boleh kok. Tidak mesti bab haji dan umrah. Karena kalau kita teruskan juga waktunya tidak mungkin kita habiskan sekian halaman sekaligus. Tidak mungkin, ya. Sedikit-sedikit. Yang penting kita paham dulu, ya. Ini kalau bab haji memang banyak sekali, ya.
Ada? Kalau haji Indonesia biasanya kan Iya, kalau itu memang darurat, Pak. Iya, karena memang sekarang sulit, Pak, ngaturnya. Kalau sudah darurat kan semua boleh. Iya, ya. Untuk membagi waktu itu tadi. Karena manusia yang sudah terlalu banyak, ya, tidak memungkinkan. Ya, itu semua darurat. Ya. Hasil ijtihad kan boleh. Itu tugas ulama. Baik. Apalagi? Sengaja kita sudahi tadi pembahasannya supaya ada yang bertanya masalah-masalah yang lain mungkin. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya kita sudahi ya. Kalaupun saya teruskan juga terlalu banyak nanti karena tidak sebentar waktunya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Banyak yang dibatalkan, kemudian iya, makanya karena pilihannya itu tidak memungkinkan. Untuk haji itu mungkin kalau hitungan umur sudah tidak ini kan, yang tua memang sudah tidak layak untuk berhaji. Iya, ya itulah yang mereka mampu. Insya Allah Allah ampuni mereka dan insya Allah itulah yang bisa mereka lakukan. Ya, karena memang sebenarnya kalau sudah tua itu sudah ada dalil loh. Tidak bisa mau nggak mau ya, kalau memang memungkinkan dibadalkan itu lebih baik. Tapi kalau tidak memungkinkan apa boleh buat, ya umroh lah. Itu yang mampu ya, fattaqullaha mastata'tum. Tapi betapa baiknya kalau dia badalkan. Karena dalil awalnya pertanyaan seorang wanita yang datang di hadapan Rasulullah SAW tentang haji, yaitu ayahku sudah sangat tua, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan, artinya sudah tidak layak. Boleh nggak aku menghajikan? Boleh. Nah maka lebih utama dibadalkan. Kalau iya, lebih utama dibadalkan. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan juga, ya apa boleh buat umroh. Ya, karena umroh itu sendiri kan cuma beberapa hari dan bisa segera dilakukan. Iya betul ya. Kalau kita mau lihat dalil awalnya itu dalam hadis 732. Coba lihat. 732. Dan sekarang memang karena kesulitan itu bisa banyak yang terima, travel juga banyak menerima untuk membadalkan, ya, membadalkan haji tadi. Tentu syaratnya kemarin sudah kita pernah bahas ya, orang yang sudah meninggal atau yang sudah sangat tua, yang sudah tidak mungkin untuk duduk di atas kendaraan lagi, ya. 732. Beda kalau nazar ya, kalau nazar ya mau nggak mau dibadalkan, karena nazar itu wajib. Coba baca sekalian 733-nya. Silakan, ada yang mau baca? Atau Bapak yang baca yang nanya, silakan. Ya. Katsam. Maka mulailah melihat dia, dan dia pun melihat kepadanya. Dan Nabi SAW dia bertanya, ya Rasulullah, di waktu saya tua berumur, tidak kuat duduk di atas kendaraan.
Iya. Iya, itu utamanya sebenarnya badal. Membadalkan. Kalau syukur-syukur bisa dibadalkan oleh anaknya. Tapi kalau tidak, ya karena ijtihad ya boleh saja kepada orang lain. Ya, boleh dibadalkan orang lain juga boleh. Yang penting dia sudah haji. Nah, adapun nazar beda lagi. Itu karena wajib. Hadis berikutnya. Itu hutang. Juhaina. Iya. Jadi dalil inilah yang paling kuat yang boleh dibadalkan. Ya, yang boleh dibadalkan itu adalah orang yang sudah sangat tua, yang tadi pertanyaan Bapak tadi, dan orang yang sudah meninggal. Lain tidak boleh. Orang kita masih muda dibadalkan nggak boleh. Tidak boleh. Ya, orang yang mampu dibadalkan nggak boleh. Tapi kalau masih muda udah meninggal boleh. Kan syaratnya kalau udah meninggal. Nah, awal mulanya karena nazar, tapi kemudian berkembang. Karena kalau orang yang sudah meninggal, ya mau gimana? Seorang anak mau berbuat baik kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya mungkin ketika meninggalnya masih muda dan mampu. Tapi kan sudah meninggal. Boleh dibadalkan. Atau orang tua yang masih hidup dan sudah tua, sangat berumur banyak, itu tadi sudah sangat tua sebenarnya. Kalimat berumur banyak itu sudah sangat tua. Sudah tidak mampu duduk di atas kendaraan. Lebih jelas lagi kan hadisnya tadi, sudah nggak mungkin perjalanan 9,5 jam itu duduk di atas pesawat, itu tidak memungkinkan. Ya, tapi bagaimana ada orang-orang tua yang sampai di sana? Masya Allah. Itu adalah suatu keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, kan banyak kita lihat kemarin itu ada haji yang paling tua itu kan sampai itu. Jadi itu suatu keistimewaan yang Allah berikan, kekuatan kepada orang-orang tertentu, bisa dia pergi haji walaupun tua. Ya, ya silakan, itu kan pilihan. Yang penting ini kita bicara hukum, boleh menghajikan orang yang sudah meninggal dan sudah sangat tua. Kecuali itu tidak diperbolehkan. Baik. Cukup? Gimana? Pak RT? Ya. Silakan. Seandainya Pak Ustaz, ada orang tua yang sudah lanjut, mampu ya, tapi memaksakan diri dengan ada niat matinya di sana. Iya, tidak apa-apa. Tadi sudah saya katakan. Kebetulan dia mati di sana, apakah? Iya. Tidak. Itu tidak termasuk bunuh diri. Bahkan dia memilih yang terbaik. Ya, karena beda mati di sana dengan mati di sini. Kalau memang benar mati di sana, karena banyak juga yang tidak mati ya. Nah, kalau dia pengen mati di sana bunuh diri itu beda lagi. Kalau ini kan memang orang yang tua, memang dia itu niat ya. Biarlah, yang penting saya walaupun mati di sana tidak ada masalah. Itu pilihan tadi saya katakan. Ya, pilihan itu kan kepada diri sendiri. Ya, maka itu insya Allah. Apalagi mati di sana, dikubur di sana, disolatkan oleh orang-orang di sana, ya, masya Allah, ribuan orang yang menyolatkan mayit itu. Ya, penuh pun masjid ini nggak mungkin sebanyak itu yang menyolatkan. Ya, penuh pun masjid ini atau dimanapun kita berada di dunia, kecuali di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi tentunya, tidak ada jamaah sebanyak itu, tidak ada. Coba cari, ada nggak masjid yang jamaahnya seperti Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Nggak ada, nggak mungkin. Nah, sebegitu banyak orang yang menyolatkan, semoga itu menjadi kafarat. 40 orang aja kata Rasulullah SAW yang menyolatkan itu sudah mendapat ampunan untuk mayit, apalagi lebih dari itu. Ada riwayat yang mengatakan 100 orang yang tidak mempersekutukan Allah. Masa iya di ribuan orang itu tidak ada 40 atau 100 orang yang tidak mempersekutukan Allah ya?
Masya Allah. Apalagi kalau sudah sampai di sana itu orang-orang yang dalam keadaan bertobat kepada Allah. Begitu ya Pak ya? Cukup? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mampu ya. Istata'tum. Ya. Ada salat suruk. Salat suruk itu Rasulullah SAW bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Haji dan umrah sempurna. Bagi yang tidak mampu lakukan salat suruk, ya itu mendapat pahala haji dan umrah. Bagi yang tidak mampu ya, lakukan dulu itu. Nah, apalagi sekarang haji kan sulit sekali kita untuk berangkat haji. Ada yang bisa menggantikan pahala ya, tapi bukan berarti bagi antum sekalian yang sudah salat suruk berarti sudah terlepas hukum kewajiban haji. Bukan itu. Pertanyaannya cukup jelas kan? Ada nggak pahala yang bisa menggantikan yang pahala haji? Ada, yaitu salat suruk. Begitu. Dan dalilnya sudah kita baca. Ya. Baik. Cukup? Masih. Ya. Mungkin putaran kedua, membadalkannya umroh saja. Iya, sesuai kemampuan lah. Iya. Boleh. Iya boleh. Fattakallah masata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai ke. Dia tidak mampu untuk haji ya, tapi bisa membadalkan umrah. Iya. Tapi kalau memang bisa cari orang yang bisa membadalkan haji kan lebih baik. Betul gak? Banyak travel yang terima untuk membadalkan haji sekarang. Dan mereka benar lakukan kok. Yang penting orangnya amanah ya. Orang-orang ini amanah dan bisa melakukan, menggantikan. Memang mereka benar-benar melakukan haji itu atas nama si fulan dan fulana itu. Mereka melontar untuknya, mereka wukuf untuknya. Ya? Ya, boleh. Dengan beberapa syarat yang sudah pernah saya kirim. Ada 10 persyaratan untuk membadalkan haji dulu ya, sudah pernah saya kirim. Baik. Cukup? Masih ada yang mau nanya? Ya. Membadalkan itu kadang-kadang pernah saya lihat membadalkan satu orang titipannya ada sampai. Nah, ini tadi kan jadi ada orang yang mencari keuntungan dari itu. Ada orang yang niatnya hanya ibadah, ya. Semuanya diambil sama dia. Itu tanggung jawab dia kepada Allah. Ya, tentu tanggung jawab dia kepada Allah. Ya, tapi kalau sampai di sana bisa dibagi-bagi kepada sahabat-sahabat dan kerabatnya itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau satu orang menghajikan, membadalkan 5 orang itu agak, pertanyaannya juga agak tidak mengena kan? Bagaimana dia ketika wukuf tadi, apa diborong? Gitu kan? Nah, gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin kalau mewakilkan yang lain mungkin bisa. Ya, wallahualam. Lebih baik tidaklah mencari keuntungan untuk masalah-masalah itu. Seperti itu, ya. Cukup. Subhanakallah. Ya. Iya, itu. Apapun yang kita perbuat itu kan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betul Pak ya? Jadi apakah niat kita apa kan Allah Maha tahu. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.